Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0500895562. Di sini saya telah berada di tempat pembibitan kelapa sawit untuk melaksanakan praktik 2 mata kuliah perkebunan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah berada di pembibitan sawit UPK Jaya Mandiri untuk melaksanakan wawancara praktik kedua. Itu untuk perihal hama dan penyakit. Di sini saya sudah bersama dengan Mas Agung sebagai pengelola atau karyawan dari UPK Jaya Mandiri. Di sini saya mau bertanya, Mas. Iya. Yang pertama itu jenis hama apa saja yang menyerang komoditas kelapa sawit ini, Mas? Oh, jenis hama penyakit itu kita bisa bagi jadi dua apa namanya itu dua bagian ya. Pertama dari inseknya, terus kedua dari penyakit kekurangan seperti kekurangan nutrisi lah istilahnya ya. Yang sering terjadi untuk inseknya itu ada dua macam menyerangnya. Pertama, kita untuk pagi hari ini, biasanya menyerang pagi itu ada ulat, ada belalang, dan apa satu lagi itu ada ini jangkrik juga bisa, tapi itu jangkrik itu bisa untuk malam hari, sama kepik, hewan yang kecil-kecil itu ya, serangga kepik itu. Kita bisa mengatasi itu lewat penyemprotan insektisida ini. Terus yang kedua ini kalau boleh tahu penyakit yang menyerang. Penyakitnya tadi kan mungkin di hama, terus sekarang penyakitnya yang sawitnya itu. Iya, di sawit. Yang sering terjadi di pembibitan sawit ini, penyakit yang paling utama tuh keriting daun. Penyakit yang utama keriting daun di umur 3-4 bulan tanam ya. Itu tuh disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kelembapan udaranya yang terlalu basah ya, bisa menyebabkan pucuk daunnya keriting gitu kan, sama menggulung. Terus untuk bagian yang diserang sama hama ini bagiannya biasanya bagian mana, Mas? Yang sering terjadi tuh di bagian daun. Bagian daun. Ya, bagian daun muda, khususnya untuk ulat ini di bagian daun muda. Dia memakan dari bawah dulu, menggerogoti dari bawah dulu. Itu khusus untuk ulatnya. Dan kadang kita mengatasinya ketika dia terlihat, dan ketika belum terlihat maka dibiarkan saja dulu supaya dia makan dan terlihat dulu, baru kita atasi gitu. Dan untuk belalang sendiri dia menyerangnya di pucuk daun, di tengah-tengah pucuk daun. Itu tadi untuk yang hama. Nah, sedangkan yang untuk di penyakit itu menyerangnya di bagian sama di daun juga. Di bagian daun juga sama. Yang pertama di bagian daun pucuk muda itu. Dia menjadi lengket dan susah untuk membuka dan menggulung. Jadi menggulung di bagian daun. Iya. Untuk cara setelah ada hama, ya. Cara untuk penanggulangannya dan dikendalikannya seperti apa? Ya. Jadi kita atur penyemprotan ini dalam waktu, kalau misalkan
curah hujan tinggi seminggu tuh sampai 5 hari atau 4 hari, kita semprotnya di pagi hari kisaran 4 hari sekali. Kita semprot pakai fungisida dan insektisida. Terus untuk obatnya itu sendiri Mas, di penyemprotan ada obat apa aja untuk hama yang hama? Ada untuk pertama sih ada ini kita kan, ada Diten, dia untuk jamur juga, untuk jamur, terus keriting daun, sama ada untuk hormonnya juga. Terus yang kedua nih ada ulat teh, biasanya dia untuk ulat, jenis-jenis ulat semuanya, jenis-jenis ulat. Terus ketiga nih ada regen sama alika. Alika ini khusus untuk disemprotkan di sore hari ketika kepik tadi keluar untuk makan. Biasanya hewan malam ini makan keluarnya tuh dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Dan kita rekatkan pakai perekat ini. Ini Mas. Kita pakai perekat ini, semua bahan ini dicampur semua dengan dosisnya masing-masing. Nah, untuk lebih rincinya mungkin dosisnya kita pakai 300 milian. Yang ini untuk bisa kita pakai itu 3 gram. 3 gram. Ya, untuk 4 hari sekali ini semuanya tuh ini 3 gram. Ini kita pakai itu ulat itu sekitaran 10 miliar, 10 mili sama Untuk satu tangki. untuk 16 liter 16 air liter. ya. Iya, untuk 16 liter air kita campurkan semuanya ini jadi satu lalu kita semprotkan. Tadi yang hama. Nah, terus untuk apa yang penyakit ini sama juga Sama. baiknya penanggulangannya. Penanggulangannya sama juga, kita bisa semprotkan juga atau kita bisa kocorkan. Jadi kalau misalkan itu udah tidak bisa kita semprotkan, lalu kita dicor ya. Baik, mungkin cukup hanya itu saja yang saya tanyakan Mas. Dan mungkin saya ucapkan terima kasih telah mau memberikan informasinya kepada saya tentang penyakit dan hama ini Mas. Oh iya. Ya. Semoga bermanfaat ya Mas. Iya. Baik, itulah tadi sesi wawancara yang saya lakukan dengan pengurus ataupun karyawan dari UPK Jaya Mandiri ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.